Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bond Project, belajar bareng bersama Bonds. Kali ini saya ingin mengulas sedikit bagaimana menggunakan metode Topsis dalam pengambilan keputusan. Di sini saya siapkan contoh adalah bagaimana memutuskan suatu lokasi mana yang tepat untuk penambahan tempat penampungan sampah sementara di beberapa alternatif pilihan lokasi. Berikut adalah contoh data surveinya. Pemilihan kriterianya adalah luas lahan. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan yang berbeda-beda. Lalu kriteria kedua adalah tempat parkir truk. Apakah tersedia tempat parkir truk? Karena untuk loading, untuk mengangkut sampah, perlu masuk truk ke lokasi penampungan sampah sementaranya. Lalu bagaimana partisipasi masyarakat terhadap adanya tempat sampah tersebut? Apakah nantinya ada penolakan atau ada yang setuju atau yang tidak setuju? Lalu cakupan rumah yang akan menggunakan penampungan sampah tersebut, apakah satu wilayah, mungkin satu wilayah RW atau desa, eh, atau radius di sekitar yang jauh dari tempat sampah lainnya gitu. Lalu jarak antara lokasi calon tempat sampahnya tersebut terhadap jarak ke pemukiman atau rumah terdekat. Lalu bagaimana dengan aksesnya? Apakah lebar jalan ini cukup untuk masuk minimal truk ya untuk mengangkut sampah? Dan eh, kriterianya terakhir adalah pemilik tanah. Apakah itu merupakan fasilitas umum, pemilik pemerintah, atau punya tanah pribadi, atau mungkin punya swasta, milik perumahan gitu ya. Baik, untuk mengolah ini menggunakan metode Topsis. Topsis adalah teknik for other reference by similarity to ideal solution. Jadi kuncinya adalah similarity, artinya ada keseragaman data. Jadi ini kan data yang dipunya ini memiliki keberagaman data yang berbeda-beda. Ini harus kita ubah dulu menjadi data kuantitatif berupa angka dengan cara melakukan eh, ordinalisasi, pengurutannya nilai, agar data-data ini menjadi angka data yang seragam. Baik, saya sudah menyiapkan beberapa langkahnya. Ini adalah eh, C1 adalah kode untuk kriteria satu, yaitu luas lahan. C2 adalah tempat parkir, C3 adalah partisipasi masyarakat, C4 adalah cakupan rumah, C5 adalah jarak pemukiman, C6 adalah akses jalan, dan C7 adalah pemilik tanah. Lalu di dalam kriteria ini telah dilakukan pembobotan, di mana bobot ini didapatkan dari data waktu penentuan kriteria ini. Bobot ini bisa dihasilkan menggunakan biasanya menggunakan metode AHP dengan melakukan eh, wawancara terhadap para ahli, tenaga ahli, atau orang yang mengerti tentang kriteria-kriteria ini, sehingga bobot ini dianggap bisa mewakili persentase keputusan terhadap masing-masing kriteria. Nah, bobot ini totalnya adalah satu. Ini mencerminkan persentase bahwa pemilik tanah itu 36%, lalu 22% itu partisipasi masyarakat, 19% itu ada tidaknya tempat parkir truk. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan di mana total bobot ini adalah satu. Lalu angka data-data tadi ini kita siapkan penyeragaman data ya, dengan cara membuat kriteria-kriteria lagi, penilaian-penilaian terhadap kriterianya. Jadi ada subkriteria bahwa yang dimaksud luas lahan ini kita akan
membagi 7 nilai dari mulai luas lahan yang sangat sempit, yaitu di bawah 100 meter persegi, luas lahan sempit, sedikit sempit, lumayan luas, sampai sangat luas, dengan kriteria nilai kita bobot 1 hingga 7. Jadi kalau nilainya misalnya ini 150, lokasi A, berarti dia memiliki nilai 2. Lalu kita buat lagi untuk kriteria tempat parkir truk. Mulai dari tidak ada tempat, kita kasih nilai paling kecil, hingga eh, bisa menampung lebih dari 10 truk. Itu kita kasih nilai bobot yang besar. Lalu di antaranya ini kita apa? Kita bobotkan pembagiannya. Pakai truk yang hanya muatannya 1 itu kita kasih nilai 2, pakai truk yang cukup 2 truk itu kita kasih nilai, dan seterusnya. Di sini datanya misalnya ada cukup 1 truk, maka dia akan mendapatkan nilai 2. Untuk partisipasi masyarakat, pembagiannya adalah responnya tidak baik, kurang baik, cukup baik, sangat baik, atau tidak ada respon. Artinya masyarakat lebih cenderung cuek ketika ditanya ya. Sehingga di sini kalau cuek ya asumsinya kita bisa langsung kasih nilai tinggi, ya terserah persepsi masing-masing untuk pembagian bobot ini. Yang pasti kita melakukan ordinalisasi nilai dari data kualitatifnya ini. Misalnya ini ada menolak, kita anggap responnya tidak baik sehingga nilainya adalah 1. Kalau ada yang setuju, nah, setuju ini nilainya sangat baik, yaitu 4. Lalu untuk cakupan rumah ini kita juga membuat kriteria-kriteria bahwa apakah ada ketentuan bahwa satu tempat sampah itu ada optimalnya berapa rumah. Jadi diasumsikan di sini bahwa satu TPS itu optimalnya sekitar 300 sampai 400 rumah. Ini memiliki nilai tinggi. Semakin tinggi nilainya bukannya semakin bagus, mungkin semakin rendah. Misalnya semakin naik 400-500, tapi turun nilainya agak lebih turun karena mungkin daya tampung tempat sampahnya semakin turun gitu ya. Lalu semakin turun juga nilainya tidak lebih bagus daripada yang nilai optimalnya. Ini penilaian ini perlu perlu istilahnya diskusi dengan eh, tenaga ahli atau pakarnya. Lalu jarak pemukiman ini kita juga pakai sistem radius biar mudah eh, penilaiannya untuk melakukan kuantitatifnya ini. Jika dia berdampingan dengan pemukiman, asumsinya dalam radius 100 meter sudah ada rumah ya. Tempat kosongnya ini memang di dalam lingkungan pemukiman gitu. Jadinya kita kasih nilai 1. Semakin jauh tempat sampah atau tidak ada di sekitarnya jauh dari pemukiman atau tidak pemukiman, nilainya semakin tinggi. Lalu akses jalan kita asumsikan bahwa yang penting akses jalan itu adalah lebar, bukan jauh. Karena dengan truk beberapa jauh juga truk akan bisa nyampe, tapi akses jalan itu mungkin lebih ke lebar jalan, apakah jalannya sempit atau jalannya lebar gitu. Terus mungkin juga pertimbangan kalau mau masalah berapa apa namanya, apakah lokasinya itu gang-gang gitu atau mobilnya sulit untuk belok-belok atau muter-muter gitu ya, juga bisa jadi pertimbangan. Ini di dalam kasus ini saya pakai lebar jalan, lebar 2 meter, nilainya 1, itu saya dikategorikan sulit diakses karena lebar truk butuh lebih dari itu ya untuk akses. Lalu semakin lebar semakin bagus eh, untuk akses jalan. Lalu untuk pemilik tanah itu eh, kita kasih nilai tinggi untuk fasilitas umum. Lalu milik pemerintah itu kedua,
pribadi ini kita bisa mungkin bisa dibeli oleh pemerintah atau memang minta izin penggunaan lahannya. Ini ini asumsi pribadi saya ya. Tinggal masing-masing datanya, risetnya seperti apa. Nah, berdasarkan pengkelasan ini ada keseragaman nilai range ya, dengan maksimumnya 7 gitu. Jadi nilai ini boleh aja diganti nilainya, eh, misalnya range-nya 1 sampai 100 gitu ya. Bisa aja, yang penting tiap kriteria ini memiliki keseragaman data gitu. Nah, setelah kita punya indikator-indikator ini, kita masukkan, kita ubah data-data kualitatif ini menjadi data-data seragam kuantitatif dengan memasukkan tadi bahwa luas lahan lokasi A itu tadi sekitar 150 itu masuk ke dalam kategori nilai 2, sehingga kita memberi nilai 2 di lokasi A C1. Lokasi B nilai 5 karena dia itu 434 meter persegi itu masuknya di nilai 5, cukup luas, kita kasih nilai 5. Lalu untuk lokasi C 315 itu masuknya di sini nilai 4 dan seterusnya, sehingga untuk kita pemilik tanah itu Parsum pemerintah ini sudah saya siapkan datanya ini nilainya kita masukkan nilainya di sini. Nah, ini adalah nilai hasil penyeragaman dari eh, yang tadi yang unit yang berbeda-beda menjadi nilai yang seragam. Nah, dalam metode topsis ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan setelah penyeragaman data adalah membuat matrik normalisasi. Pertama kita bikin eh, nilai pembagi. Nilai pembagi ini adalah nilai rata-rata geometri dari data. Jadi ini rumusnya adalah akar akar dari nilai-nilai akar dari jumlah nilai-nilai yang dikuadratkan, gitu ya. Jadi rumusnya itu kita pakai akar SQRT dalam kurung nilai-nilai yang dikuadratkan. Jadi ini pangkat 2 tambah ini pangkat 2 tambah ini pangkat 2 tambah lokasi D pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah tutup kurung. Nah, ini tinggal kita kopikan ke sebelahnya. Ini adalah nilai rata-rata geometri dari nilai-nilai tersebut. Lalu kita melakukan eh, normalisasi dengan rumus bahwa nilai-nilai ini dibagi dengan nilai geometrinya, rata-rata geometrinya. Sehingga ini ya, ini sama dengan nilai A dibagi nilai ini. Ini kita kunci. Kuncinya kunci row-nya aja. Oke. Kalau sudah kita kopikan ke semuanya. Kita lihat apakah prosesnya jalan ya. Jadi nilai yang di sini adalah pembagian dari lokasi E dengan nilai rata-rata geometrinya di sini. Ya, nilai ini merupakan nilai yang di atas ini dibagi dengan ini. Nilai ini adalah nilai yang di atas ini dibagi dengan ini. Nilai ini lokasi A terhadap pembaginya, lalu semua sama.
Ini adalah lokasi E dengan pembaginya ini. Oke, setelah kita membuat matrik normalisasi, kita lakukan matrik terbobot. Nah, data bobot yang di atas tadi kita pindahkan aja ke bawah. Nah, dari sini rumusnya adalah eh, matrik terbobot adalah bobot dikali nilainya. Sehingga ini nilainya ini adalah ini dikali nilai ini. Lalu kita kunci row-nya biar bisa di copy paste. Ini kalau kita copy ke samping, nah nilai ini adalah nilai B dibagi dengan ini. Lalu untuk nilai yang ini sama nilai lokasi A dikali bobotnya, kita kunci juga. Lalu kita kopikan semua aja. Oke, kita cek. Ya, betul. Nah, lalu kita membuat nilai maksimum dan minimumnya dari nilai ini. Dengan cara mengetik max, memilih data yang maksimum dari kelima lokasi ini. Lalu yang ini memilih nilai minimum dari kelima lokasi ini. Setelah itu, kita kopikan ke sebelahnya. Sehingga ini adalah nilai-nilai maksimum setiap kriteria. Kayak gitu ya. Lalu langkah berikutnya adalah menghitung nilai dx plus atau dy plus. Gitu ya. Ini adalah nilainya. Nah, ini akar dari selisih nilai, kalau yang dy plus ya, dx plus ini akar dari selisih nilai penjumlahan, penjumlahan nilai antara nilai A-nya dengan nilai maksimumnya. Bingung ya? Gini aja rumusnya. Akar ya, berarti kan SGRT dibagi di dalam kurung lagi, nilai A, nilai maksimum ini kan karena nilai maksimumnya dikurangi nilai A, C1A, tutup kurung, pangkat 2, gitu ya. Ini seperti menghitung geometri tadi. Kita jumlah dalam kurung lagi nilai C2 dikurang C2 ini lokasi A tutup kurung pangkat 2 tambah lagi buka tutup buka kurung lagi ini dikurang ini kurung pangkat 2 tambah nilai maksimum dikurang nilainya pangkat 2 lagi tambah nilai maksimum dikurang lagi nilai lokasi A pangkat 2 tambah nilai maksimumnya dikurangi lokasi A tutup kurung pangkat 2 ditambah nilai maksimum dikurang nilainya tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi. Nah, supaya nanti bisa di copy, kita kunci nilainya supaya nggak bergeser. Yang nilai dari max-nya ini, nilai dari 36. Karena nanti kita akan copy drag. Nilai 36 ini kita kunci dengan menggunakan F4. Setiap nilai-nilai 36, F4,
F4, F4, F4, 36, F4, 36 ini, 4. Sudah. Oke. Nah, ini kita copy ke bawah. Ya, kita cek yang bawah, apakah ada bergeser? Tidak. Nah, untuk yang dxmin atau dimin ini, kita melakukan hal yang sama, tetapi terhadap nilai minimalnya. Jadi nilainya dikurangin nilai minimalnya, dipangkat 2 lalu dijumlah, baru terakhir di akar. Ya, nilainya dikurang nilai min, dipangkat 2 lalu dijumlah, lalu di akar. Sehingga rumusnya adalah SGRT terhadap semua nilai ini yang mengikuti rumus terhadap nilai minimnya. Kalau sudah, kita jangan lupa dikunci nilainya, baru kita pastikan di sini. Nah, setelah kita melakukan menghitung ini, kita melakukan nilai preferensi. Nilai preferensi ini rumusnya ini, Bang, yaitu dx min yang untuk lokasi A ya. Dx min dibagi penjumlahan antara dx plus tambah dx min. Gitu. Gitu. Lalu kita copy paste. Nah, ini sudah hampir mencapai finalnya. Terakhir kita melakukan perankingan dengan cara rumus ranking dalam kurung angkanya dulu, lalu referensinya kita blok. Nah, waktu kita blok ini kita kunci dua-duanya, lalu ordernya itu adalah kita pakai descending 0, berarti 0. Oke, kita copy paste bawah. Nah, dari sini kita mendapat urutan bahwa yang memiliki ranking 1 hasil ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ranking 1 adalah lokasi C, ranking kedua adalah lokasi B, ranking ketiga ada lokasi E, ranking keempat adalah lokasi A, ranking kelima adalah lokasi D. Oke, ini adalah menghitung eh, rankingan menggunakan metode Topsys dengan cara manual menggunakan Excel. Baik, untuk cara kedua menggunakan Topsys adalah kita bisa menggunakan fasilitas decision radar di website ini, http://decision-radar.com Topsys. Ini adalah fasilitas yang bukan fasilitas dari web ya, web online. Kita bisa pakai secara online dengan memasukkan data-datanya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa metode yang disediakan, jadi kita pilih Topsys. Nah, pertama adalah
choice. Choice ini adalah kriteria apa aja yang akan kita, bukan kriteria. Choice ini adalah alternatif, pilihan-pilihan lokasi. Kita ketik sini adalah lokasi A, koma, lokasi B, koma, lokasi C, koma, lokasi D, koma, lokasi E, koma. Jadi ada 5 lokasi. Dengan kriteria-kriteria kita masukkan di sini kriterianya. Jadi kita sambil melihat datanya. Datanya ini kriterianya adalah sini kita isi luas luas lahan dengan bobot, ini adalah bobot ya, 0,067. Lalu kedua adalah parkir truk, bobotnya adalah 0,19. Kita tambahkan kriteria. Lalu partisipasi masyarakat, ini bobotnya 0,22, tambah kriteria. Cakupan rumah, bobotnya adalah 0,079. Lalu di sini adalah jarak pemukiman, bobotnya 0,061. Lalu ada ya, akses jalan, bobotnya ini 0,023. Tambah lagi terakhir adalah pemilik tanah, bobotnya 0,36. Oke, tuh. Lalu kita masukin angka-angka sesuai urutan ini datanya. 2, 5, 4, 3, 6. Lalu yang parkir truk 2, 5, 3, 2, 5. 3 adalah partisipasi masyarakat. 1, 3, 3, 2, 4. Kita geser. Ini cek cakupan rumah. 4, 2, 6, 5, 5, 5, 6. Lalu jarak pemukiman 1, 2, 3, 2, 2. Kita geser lagi. Akses jalan 3, 4, 5, 3, 5, 5, 5, 5. Ya, tuh ini 6, para pemilik tanah 5, 6, 4, 3. Salah, 4, 3. Oke, semua sudah diisi. Sekarang kita bisa besarin. Oke,
Ya, ini udah diisi. Kita coba komput. Ya, ini adalah hasilnya. Kita bandingkan sama hasil terakhirnya menggunakan manual. C, B, E, A, D. Ya, mana lebih enak, manual atau menggunakan eh, aplikasi online-nya? Baik, untuk cara ketiga, bagaimana menggunakan metode Topsys? Eh, kita sekarang menggunakan add-in untuk Excel ya, eh, sebuah program formula yang ditambahkan di dalam Excel. Cari aja di Google, namanya Sana add-in for Excel. Ini adalah sebuah program tambahan yang berisikan metode-metode eh, pengambilan keputusan. Ada Topsys, Promiti, Oreste, Mapak, Elektre 1, Elektre 3, WSA. Nanti di sini ada metode-metode pembuatan. Eh, Mari kita coba aja ya. Pertama kita melakukan new data. New data ini adalah ada 5 alternatif. Tadi ya contohnya lokasi A, B, C, D, E dengan 7 kriteria. Kita tambahin 7 kriteria, akan keluar tabel seperti ini. Nah ini kita isi, kita rubah dulu namanya ini dengan lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D, lokasi E. Ini adalah bobot. Lalu kriterianya, kita lihat tadi datanya, kriterianya adalah ini luas, lahan, parkir truk, park masyarakat, cakupan rumah, jarak pemukiman, akses jalan, pemilik tanah, jauhan pemilik tanah. Oke, nah sesudah ini kita masukin aja data yang tadi. Ini kita copy aja langsung karena jumlah kolomnya sama. Ctrl C, Ctrl V, nilai dan bobotnya. Oke, bobotnya di bawah. Nah, sudah. Oke. Nah, nilai-nilai ini apa sih nilai max ini? Ada pilihan max dan min. Max dan min ini adalah mencerminkan tren penilaian kita tadi. Tadi kan dari awal bahwa tren penilaian angka-angka ini semakin besar, semakin bagus. Kalau misalnya tren penilaiannya adalah semakin kecil, semakin bagus, ini menjadi min. Jadi dibalik. Karena semua nilai-nilai ini bahwa yang makin besar nilai ini adalah nilai yang bagus. Sedangkan yang kecil-kecil satu itu adalah nilai yang jelek. Jadi nilainya adalah maksimum sebagai nilai bagusnya. Kalau misalnya ada salah satu kriteria, misalnya yang kita hindari atau apa, yang semakin sedikit semakin bagus, itu berarti nilainya harusnya menjadi min. Ya. Setelah ini data sudah dimasukkan, kita langsung langsung menggunakan metode Topsys. Hmm, mudah bukan?
langsung keluar tuh hitungan tadi yang seperti manualnya, sehingga sampai menghasilkan nilai eh, preferensinya adalah ini. Hanya berapa detik saja ya, kita tinggal klik aja keluar nilainya. Terus bagaimana melihat interpretasinya? Kita menggunakan bid report. Bid report ini kita pilih Topsis dan final ranking. Kita proses. Nah, di bawah ini ada, ini adalah hasil ranking tadi. CBEAD sama nggak dengan tadi? Ya, CBEAD sama ya. Ini lebih cepat. Lalu cat ini adalah gambarannya bahwa lokasi C nilainya paling paling tinggi. That simple. Oke, kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like. Kalau ada pertanyaan boleh komentar di komen. Dan yang belum mengikuti channel ini silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.